menjawab keraguan tadi dari Gerardo katanya soal pengaruhnya ruang ganti yang toksik gimana Bang Bes? Pembuktiannya 2 gol Gerardo nih. Tahu Bang. Jangan pernah ragukan pemain star player dari satu negara. Contohnya Mbappe, Ronaldo di Portugal sama Messi di Argentina. Iya. Jadi membuktikan hari ini dia dikritik gimana pun ternyata memang dia layak jadi nomor 9. Dan memang harus memilih antara Dembele atau Mbappe yang main di posisi itu, dan hari ini pilihannya Didier Deschamps ternyata terbukti bahwa Mbappe layak untuk main di nomor 9. Yang diganti justru adalah Olise main di 10 dan si Dembele main di kanan. Tetap babak kedua Dembele nggak ngeluarin kemampuannya, tetapi yang menurut gue man of the match gue hari ini adalah Olise. Karena apa yang dia lakukan adalah dia ngubah jalannya pertandingan, tinggal yang nyelesainnya adalah Mbappe. Tapi kalau kita lihat emang Olise di saat dipindahkan ke tengah ternyata bisa ngasih passing progresi yang jauh lebih bagus ya dibanding Dembele. Jadi lebih hidup dan memang dia perannya all around ya. Dan memang tugas utama Prancis itu adalah bikin platform yang mana Mbappe itu bisa perform. Dan gue bilang sih ini program dari game pertama, program MVP menurut gue. Ini program MVP yang bisa memaksimalkan peran dari Mbappe. Katanya ada lagunya Jal. MVP Mas Bambe ganteng. Emang butuh suatu program yang bisa memaksimalkan peran dari seorang MVP ini, dan menurut gue ini program yang paling tepat untuk memaksimalkan peran Olise sebagai nomor 10, Dembele-nya melebar, itu cocok. Karena sistem di PSG mereka main kayak begitu, dan Olise di Munchen juga kayak begitu. Beruntung bagi Deschamps dia bisa menemukan solusinya dari game pertama, dari halftime dia langsung ketemu solusinya, dan menurut gue ini program yang bisa layak dilanjutkan, sangat layak dilanjutkan. Tapi Bang Bes, kalau menurut gua kenyamanan itu diberikan karena Rabiot yang bisa ngasih kenyamanan di lini tengah. Dia jadi pemain yang sangat dibutuhkan, dan kombinasi sama Saliba sangat baik di belakang. Gimana Bang lihatnya Bang? Ya setuju, kita lihat Prancis kan tadi yang nanya nih, bahas dong secara taktikal. Secara taktikalnya Prancis main di 4-2-3-1 lah, 1-4-2-3-1 dengan 2 jangkar. 2 jangkarnya ini diharapkannya adalah 2 jangkar yang mainnya bertahan. Tetapi kita lihat ternyata Rabiot dengan kualitas teknik yang dia punya, dia juga ternyata bisa bermain kreatif. Tetapi kreatifnya dia adalah kreatif ngasih umpan-umpan dari areanya dia. Tadi terbukti ada peluang, bahkan ada yang gol tadi itu sebelum tercipta yang gol itu umpan dari dia. Jadi jangan diremehkan pemain satu ini. Walaupun sekarang main di Milan tapi dulu pernah main di Juve. Lagi aja kan. Lagi aja. Mau nambahin dong tadi dari Rizal. Karena kan program MVP-nya berjalan dan harus diteruskan. Kuncinya sama. Kalau program MVP-nya tadi bisa berjalan, kuncinya ada di distribusi. Hilirisasi. Cabut terus ngomong. Jal ngomong ini Jal, tidak teremahnya Theo Hernandez Jal, benar kebetul langsung dihukum tuh sama 1 gol dari Senegal Jal. Gimana solusinya untuk menambal sisi paling lemah di Prancis nanti? Tadi udah gue bahas pas halftime juga ya, level kompetitif mungkin berpengaruh bagi Theo Hernandez, tapi di fase kualifikasi sebenarnya udah kebukti itu memang salah satu posisi yang paling banyak rotasinya gitu antara dia dan Lukadim. Mungkin akan ada perubahan di game-game selanjutnya, tapi gue rasa sih Theo dengan pengalaman dia ngebawa final di 2022 tetap masih akan diberikan kesempatan ya Theo Hernandez di posisi tersebut. Dan balik ke Mbappe-nya, dengan hasil ini dia praktis sudah mencetak 14 gol di hajatan bola dunia. Tinggal butuh 2 gol lagi buat jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah hajatan bola dunia. Bang Bes, kembali sama Mbappe, justru kali ini Mane gak kelihatan. Umur. Gue mengamati beberapa pertandingan terakhir, pemain-pemain yang main di Liga Arab Saudi ini kayaknya nggak perform. Ya, dari yang kemarin Nunes, terus hari ini Theo jangan lupa main di mana, Al Hilal Pak. Pernah nggak sih kita bayangin 2022 deh, pemain-pemain top dunia yang main di Piala Dunia itu kebanyakan dari Liga Arab, kan nggak kebayang. Apalagi 2018, apalagi 2014 nggak kebayang sama sekali. Tapi sekarang itu adalah kenyataan, itu adalah reality dan fakta. Berarti somehow bermain di Liga Arab Saudi itu menurunkan kualitas, bukan menaikkan kualitas. Itu karena kualitas liganya enggak? Iya. Kompetitifnya itu ya. Tapi Mane sempat ngilang tadi bisa dibilang lah. Ada yang sampai nanya di kolom komentar. Tapi strikernya Nicholas Jackson kerja keras. Walaupun tadi sebenarnya ada 1 gol tapi dia dulu jadi offside. Itu peran dari Nicholas Jackson ya begitu ya. Dia selalu bisa
menawarkan sesuatu, pergerakannya itu selalu liar, datang dari second line, dan menurut gue Senegal sendiri walaupun hari ini kalah, ini bakal jadi grup yang ketat ya, karena menurut gue ada Norway kan ada di sini Ada juga Norway ya. juga. Ini tiga ini menurut gue akan jadi tim yang sangat ketat persaingannya, Perancis, Norway dan juga Senegal. Dan Senegal modal pengalaman dan modal kualitas memang masih punya, tapi memang pemain-pemain mereka emang cenderung dalam tren penurunan ya. Tren penurunan karena bukan cuma Sadio Mane yang tampil, tadi Bang Bes juga tampil, udah nyebut main di Liga Arab. Koulibaly kan juga eksodus ke Liga Arab juga sebenarnya. Koulibaly. Mendy. Iya, kipernya Mendy pun juga udah eksodus ke Liga Arab. Jadi menurut gue secara keseluruhan mereka masih punya nama-nama besar, masih punya kualitas, tapi memang trennya sedang dalam tren penurunan. Jadi bakal ada persaingan ketat. Mungkin kesempatan peringkat ketiga masih terbuka untuk Senegal. Tapi ngomongin pergantian pemain Bang, Barcola yang masuk langsung memberikan impact dan finishnya kali ini sempurna dibandingkan dengan final Liga Champions kemarin. Kalau kita lihat Barcola masuk, tadi dia fresh, dia lebih banyak menekan back kanan daripada Senegal. Banyak peluang 1 lawan 1 tadi dia lewat. Iya. Dan itu yang jadi pembeda dibanding pemain-pemain dari negara lain. Contoh Spanyol, skor 0-0, deadlock, dia mau masukin siapa? Dia nggak punya killer. Sama halnya juga dengan kemarin, orang banyak bilang Belanda, Jepang, pertandingan terbaik. Jepang kandidat juara, kita bisa juara kata pelatihnya. Belanda pun ngerasa kayak, wah diunggulkan ya sama ekonom apa siapa gitu bahwa juaranya Belanda. Yang bikin beda Belanda sama Jerman, Belanda sama Jepang adalah mereka nggak punya killer. Mereka nggak punya pemain depan yang bisa ngubah arah pertandingan. Sedangkan Prancis punya banyak pemain itu dan mereka terbukti. Sekarang nih Ousmane Dembele hari ini menurut gua nggak perform. Tetapi pertandingan Piala Dunia ini masih panjang. Bisa jadi di pertandingan selanjutnya dia yang jadi pembeda. Betul. Tapi lihat gol dua gol Mbappe sih menunjukin dia world class player ya. Benar-benar Banget. prosesnya tuh bagus semua. Jadi kalau kita lihat nih setahun terakhir project MVP ini udah ada di 2 tempat. Satu di Spanyol, satu di Prancis. Di Prancis kita lihat bisa work. Kenapa? Karena ini semua berkat ketua SPPG-nya yang bisa dipercaya. Iya. Apa itu SPPG? Serikat Pelatih Prancis. Iya. Gokil. Iya. SPPG. Dia ketinggalan. Serikat Pelatih Prancis. G-nya ya. Gokil. Iya. Ditinggalin sama. Udahlah gue pulang. Masalahnya yang sebelahan sama dia lu. Telat banget kita. sebentar lagi stop. Anak-anak lagi pada libur. Ya. Ada saksi ini. Aduh, tapi tadi sempat ada appearance dari Cherky lah, walaupun coba bentar. Iya. Tapi apakah di pertandingan selanjutnya Cherky layak dicoba Za? Apalagi tadi dengan skema baku pertama yang bisa dibilang mentok di saat Dembele main di posisi itu. Mungkin tetap akan ada kesempatan ya, karena gue inget di tahun lalu ketika mereka tampil di Nation League skor 5-4, Cherky juga datang dari bangku cadangan, mainnya bagus. Tapi kalau ngeliat peran Olise, ya masih harus sabar dulu Cherky. Kalau emang Olise platformnya main di posisi 10 ya, karena Olise menurut gue bisa nge-cover 2 posisi, sayap kanan dan juga sebagai center attacking midfielder sebagai nomor 10, dan dia punya kontribusi yang jauh lebih positif ketimbang Cherky. Cherky kan lebih stylish, tapi Olise stylish tapi ada end produknya jauh lebih berbahaya, dan koneksi dengan Mbappe menurut gue lebih cocok antara Mbappe dengan Olise itu. Kalau lu nyari stylist mah ke Hermigo aja Ya. Stylish. Tapi gue tetap pilih sih hari ini man of the match menurut gue Rabiot sih. Kalau Mbappe ya emang kapasitasnya segitu, dia harus menampilkan permainan ya kayak gitu. Ini layaknya Mbappe, tapi Rabiot pemain yang kita rasa udah habis tapi dia bisa memberikan permainan terbaiknya hari ini. Iya, Rabiot emang dia gelandang profilnya unik ya. Kadang dia juga justru jadi gelandang tersubur yang dimiliki oleh Prancis, tapi emang bisa dilanjutin ini peran antara dia dan Kalau Chouameni. ngelihat dari website ngasih nilai di website itu, justru yang nilainya paling tinggi itu adalah Olise. Olise. Ngubah banget. Di bawah Olise yang tinggi pemain favorit Dayat Upamecano. Kalau kan lagi di Indonesia jadi kita panggil Dayat. Kan Dayat Upamecano 8,6 dia punya nilai. Mbappe yang cetak 2 gol hanya 7,9. Ya, berarti mungkin dihitungnya babak pertama, babak kedua. Babak pertama kan emang dia kalau bahasa anak muda zaman sekarang AFK. AFK. Away from people. AFK. Dan itu Mbappe banget ya. Mbappe itu nggak perlu main bagus buat nampilin sesuatu gitu. Dan menurut gue 2 gol tadi out of nowhere dia bisa ngasilin itu. Dan gol kedua tuh ngingetin gol Ronaldo lawan Porto dulu tuh. Dari jarak segitu dia tembak. Gol Puskas kan itu dulu. Hilton. Iya, Hilton Morera. Hotel.
tebal sih skuadnya Prancis soalnya kan opsinya nawarin bisa beda-beda Iya. dan bisa ngebunuh lawan kayak apapun juga menurut Tapi saya. kelihatan demam panggung di pertandingan tadi sebenarnya Desiree Due, padahal maksudnya secara performa di musim ini oke. Ya, setuju. Tapi kelihatan banget tadi sebelum diganti pun juga maksudnya mainnya nggak kelihatan sama sekali. Bahkan dia sampai neduh di pinggir lapangan. Karena nggak ada ruang gitu buat lari. Karena Senegalnya juga nggak main tinggi. Kalau dia mainnya tinggi, ada ruang buat dia nyerang. Dan satu yang kita bisa lihat juga di pertandingan hari ini, Prancis cuma ganti 2 pemain. Iya. Biasanya kalau di klub, kalau yang diganti cuma 2 pemain cadangan bakal protes. Iya. Masih ada slot 3, Iya. kasihlah kita main biar bonusnya sama. Iya. Posisinya. Tapi dua emang demam tadi dikasih paracetamol. Iya. Nggak enak body. Demam dia. Sponsor dulu. Iya. Bisa nih kalau ada Masuk ini. lah. Bisa itu. Apalagi hari-hari ke-12, 14 kayaknya udah Butuh ya. gitu. Iya udah sumeng badan udah sumeng. Itu dorongan obat-obat vitamin gitu nih. Olise ratingnya 85. Iya, tadi paling tinggi ya kelihatan. Tapi di beberapa website juga sebenarnya ada yang naruh Mbappe, tapi kelihatan sebenarnya kalau tadi kita udah sepakat ya. Man of the match-nya Olise ya sebenarnya. Game changernya di situ. Yang kita lihat babak Prancis babak pertama, kita semua kecewa. Pada ngerasa wah ekspektasinya udah tinggi nih. Prancis bisa perform. Tapi pas babak kedua perubahan terjadi. Osman main di kanan, Olise main di 10. Banyak umpan-umpan final pass. Iya. Tugas pekerjaan bersih dan pekerjaan kotornya yang ngelakuin Olise menurut gue di babak kedua, dan dia bisa ngelakuin itu, performanya juga konsisten terus, dan menurut gue memang layak tuh yang disebut sama Youssef, ratingnya 8,5, nggak lain nggak bukan ya Olise. Menurut gue garansi lah untuk kuartet lini depan, dua diantaranya tuh trio diantaranya Mbappe, Olise dan juga Dembele layak lanjut. Menurut gue tiga di antara 4 itu sih. Tapi ngomongin Senegal aja, Yap. kan dia kalah 3-1 nih. Karena emang dia ngeladenin permainan juga dengan terbuka, berani main keluar gitu. Nah ini menurut lo ini justru jadi pisau bermata dua gak buat mereka jadi untuk di peringkat 3 terbaik, karena kan harusnya secara kapasitas mereka adalah kejutan yang dinanti ya sebenarnya. Untuk kesempatan peringkat ketiga terbaik menurut gue targetnya sama-sama mandang Irak sebagai lawan yang paling empuk bagi mereka sih. Menurut gue satu kemenangan tuh bisa membuat mereka ada kesempatan, dan bagi Senegal memang nggak ideal untuk kalah di laga pembuka karena dia di 2 hajatan bola sebelumnya dia 2 pertandingan tuh hasilnya mix ya, ada menang 1, ada kalah 1 juga, tapi di pertandingan ini menurut gue memang mereka kalah, tapi kesempatan lolos peringkat ketiga dengan kualitas yang mereka punya menurut gue masih terbuka lebar, sangat terbuka lebar. Karena ada beberapa pemain tadi Bang Bes bilang masih cuma 2 pergantian. Nextnya lawan Irak bakal rotasi besar kira-kira Prancis. Lawan Irak tentu Prancis bakal menganggap ini adalah kesempatan buat Menang sebanyak-banyaknya. nutup Cepat mungkin. peluang buat mereka out. Dalam artian adalah gimana caranya mereka jadi peringkat 1. Karena untuk jadi peringkat 1 tentu lawan di fase berikutnya pasti akan notabene lebih lemah. Jadi cari poin sebanyak mungkin lawan Irak, baru rotasi nanti lawan Norwegia. Karena yang gue lihat adalah potensi buat jadi peringkat 2 atau malah jadi peringkat 1 di grup ini adalah Norwegia. Norwegia. Iya. Dan orang kemarin membangga-banggakan AFC nggak unbeaten, AFC nggak kalah, hari ini pecah sama Norwegia nih. Bisa. Iya. Oke. Nggak terhentikan Norwegia soalnya. Tapi Norwegia nanti ya di jam 5 ya. Jadi abis ini Ada pemain yang bakal ngelebihin karirnya Zlatan. Iya betul. Haaland. Erling Haaland. Haaland. Mbappe tahu ini banget lah, Bang Bes tahu banget kualitas Norway di kualifikasi kelihatan soalnya nyingkirin Itali digulung 3-1. Bukan hanya menyingkirkan Italia, Bantai. tapi juga menghancurkan Bantai. home dan away. Mode bantai-bantai. Satu babak Mode mereka bikin 4 gol waktu itu bisa, jadi kita udah tahu lah sama-sama tahu kualitas Norway itu emang cukup buat ngegulung tim-tim di sini. Tapi unik ya kalau kita ngelihat skema dari Perancis di hajatan bola dia yang kali ini biasanya pakai striker pantul. Ini nggak ada striker pantul, jadi sesuatu yang fresh nggak sih dari Deschamps? Fresh, dan ya itu dari 2012 ketemu 2026 gua rasa kita nggak ngeliat lagi pelatih di hajatan bola sekarang ngelatih selama itu ya. Dan itu praktis sudah 14 tahun, transisi demi transisi udah dilakuin, profil demi profil striker udah mereka alamin, dan mereka selalu ketemu platformnya. Dan menurut gua itu suatu penyegaran, dan mereka sekarang bahkan gue bilang frontline-nya lebih bagus ketimbang edisi sebelumnya gitu dibanding 2022 secara profil. Jadi menurut gue ini memang platform yang udah disediakan bagi Deschamps tuh udah ideal banget, dan kayaknya ini bisa jadi mereka bisa ngejauh, bisa melangkah jauh dan menjadi kado perpisahan yang manis bagi Deschamps. Ya karena ini kan edisi hajatan bola dunia terakhir ya buat Deschamps ya. Iya. Mbappe tapi sampai ngeledekin waktu itu sempet ada di satu konferensi. Oh iya ada komen Iya. dia. Deschamps jangan sampai ke Italia deh. Tapi kalau sampai Deschamps ke Italia, Bang Bes seneng nggak? Nggak, kalau liburan nggak apa-apa. Ya. Jangan sampai jadi pelatih. Kalau menurut gua mending Mancini.
Tetap Mancini, tetap orang Itali. melanjutkan apa yang dia sempat gagal. Kan dia udah bagus nih. Iya, Juara Euro dan juara Euronya kebetulan kita reaction di sini. Nah, iya. Ya kan, kita ngerasain tuh 21. mereka juaranya with style dengan sepak bola menyerang. Tapi kalau diganti lagi dengan Deschamps, takutnya pemain-pemainnya nggak ada yang cocok. Nggak ada Mbappe di Itali, nggak ada Due di Itali, bahkan di Itali nggak ada Barcola. Nggak ada pemain-pemain yang sayap yang tajam. Susah sih. Agak susah ya, makanya jomplang ya squadnya bisa dibilang ya kalau dibandingin Prancis sama Itali. Tapi kalau lu Zal, kelihatan Zal, bakal lari ke klub gak sih maksudnya si Didier Deschamps? Gue malah ngira tadinya ke Madrid deh. Hah? Tapi ternyata Madrid memilih Mourinho dan itu sama kayak pelatih-pelatih cerita yang begitulah. Cerita lama belum usai kan. Mourinho gue rasa layak dapat kesempatan kedua dan Mancini memang ada punya masa lalu yang belum selesai. Jadi emang idealnya kayak begitu dan bagi Deschamps kayaknya kita nggak perlu waktu lama untuk ngeliat dia sebagai pelatih di level klub sih. Dia punya kemampuan, taktik mungkin bukan yang paling bersinar tapi manajemen dia menurut gue salah satu yang terbaik di dunia.